warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, guru PAI SD Negeri 1 Mertasari, Kabupaten Banjarnegara. Mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video uji kinerja saya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 6, sehat? Sehat. Ya, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad. Oke, kelas 6 berangkat semua hari ini? Siapa yang tidak berangkat? Abi, Habibi. Oke. Oke, sebelum memulai pelajaran, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Oke, coba Bu Mul tanya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa minggu kemarin? Iya, definisi hukum halal dan haram. Ada yang masih ingat halal itu apa? Ya, Zais, apa? Halal adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya, halal adalah sesuatu yang dibolehkan. Kalau haram? Ya, Azwa. Haram adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. Oke, betul. Terus selanjutnya tentang apa kemarin? Dasar hukum halal dan haram. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Nah, selanjutnya sebelumnya Bu Mul akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu, yaitu yang pertama untuk menganalisis definisi halal dan haram, yang kedua menganalisis dasar hukum halal dan haram, dan yang ketiga untuk menganalisis sebab-sebab hukum halal dan haram. Yang keempat ada peserta didik mampu membuat paparan digital tentang hukum halal dan haram, dan yang terakhir adalah untuk menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu untuk menyimak video yang Bu Mul mainkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang sebab-sebab sesuatu bisa dikategorikan halal atau haram menurut ajaran Islam. Semoga bermanfaat dan menjadi panduan untuk kita semua. Adapun capaian pembelajarannya yaitu memahami sebab-sebab halal dan haram. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui sebab-sebab, atau apakah kalian tahu sebab-sebab barang itu dikatakan halal dan haram? Bagaimana kalian tahu barang itu dikatakan haram atau halal? Nah, oke, itu tadi tentang apa? Sebab-sebab halal dan haram. Kira-kira kamu bisa apa tidak menyimpulkan yang bisa mengharamkan sesuatu itu apa saja tadi?
berdasarkan videonya? Sifat asalnya, terus zat asal, terus proses. Zat asal itu yang seperti apa tadi? Yang zatnya itu mengharuskan itu haram. Tadi tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Contohnya apa tadi? Bangkai, terus darah, babi. Kalau sifat asal yang bagaimana? Semua sifat yang buruk. Kalau prosesnya? Jadi proses sesuatu itu mempengaruhi halal atau haramnya. Contohnya tadi apa? Ada yang masih ingat? Misal tadi ada ikan, walaupun ikan itu halal, tapi ketika dicampur dengan bahan atau alat yang mengandung babi, itu jadinya haram. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini. Segala sifat yang buruk itu akan mengharamkan sesuatu. Contohnya ini apa? Gambar apa? Iya, makanan. Ketika kita mengambil makanan secara berlebihan, maka akan menjadi haram karena mubazir. Oke. Yang kedua ada penerapan dalam perilaku. Jadi perilaku yang menzolimi atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan itu termasuk perilaku yang haram. Nih, contohnya apa? Iya, membuang sampah sembarangan. Terus membakar hutan. Ada lagi nih apa? Menebang pohon. Oke. Yang terakhir ada penerapan dalam konsumsi. Coba bagaimana penerapan dalam konsumsi? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita mengonsumsi makanan atau minuman, kita harus mengecek apakah makanan yang kita makan itu halal. Bagaimana caranya? Nah, ini ada tanda logo halalnya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti sekarang silakan kalian berkelompok. Sudah? Nah, sekarang Bumul beri tugas. Disiapkan kelompoknya. Sudah? Dinyalakan. Terus silakan kamu ke Chrome. Terus ke Canva. Sudah ke Canva? Nah, masing-masing dari kelompok kalian silakan memilih tema dari materi yang sudah kalian pelajari tadi ya, yaitu tentang hukum halal dan haram. Kelompok 1 misal tentang makanan-makanan yang halal. Kelompok 2 berarti makanan yang haram berdasarkan zatnya. Untuk kelompok 3 tentang sebab hukum halal dan haram berdasarkan sifatnya dan proses. Yang terakhir tentang penerapan hukum halal dan haram. Oke, silakan dikerjakan. Ini pakai punya siapa? Ya, saya pakai punya berita, nggak bisa. Apa batok-batok mana yang ditampilkan sama? Gelap. Pakai template yang lain nggak apa-apa. Oke, silakan gunakan warna-warna yang menarik ya, sama boleh kalian mengunduh gambar terus dimasukkan boleh. Nah, sudah? Ya, silakan dilanjutkan. Coba lihat. Nah, gunakan warna-warna yang cerah dan gambar yang menarik. Sudah? Nanti hasil posternya kalian presentasikan di depan, ditampilkan di teman-teman kalian.
Sudah ya? Berarti kita nanti langsung presentasi dari kelompok 1. Silakan maju perwakilan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster kami. Ya, mana posternya? Ya. Oke, tentang makanan halal untuk hati yang tenang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, boleh kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih posternya tentang apa? Judulnya itu makanan haram untuk makanan haram. Nih, kenali makanan haram untuk kebaikan diri sendiri, dari zat asalnya, pahami dan hindari makanan ini. Ini contohnya ya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh kembali ke tempat. Kelompok 3, silakan. Geser lagi, Mas. Sini, geser sini. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 mempresentasikan poster kami. Oke, ini tentang sebab halal dan haram berdasarkan sifat dan prosesnya. Ini ada gambarnya tadi yang ikan dibakar tapi menggunakan penggorengan yang bekas babi. Jadinya haram apa halal? Halal. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terakhir, ayo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan poster penerapan hukum halal dan haram. Ini poster kami. Ya, ini ya judulnya penerapan hukum halal dan haram. Ada contoh-contoh gambarnya. Ya, sangat menarik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih ya. Posternya bagus-bagus. Terus isinya juga bagus. Dari materi ini ada pertanyaan? Tidak. Berarti kita setelah ini akan bermain. Bermain tapi mengerjakan soal untuk mengetahui apakah kamu sudah memahami apa belum materinya. Oke, siap? Siap. Siap. Sekarang ke krum lagi. Nah, itu mulai. Oke. Sudah 4 ya? Siap? Siap. Kita mulai.
Kelihatan apa? Ini udah dijawab tapi nggak ada. Udah jawab nggak ada gimana? Itu yang warna hijau-hijau. Kan kalau Jawa kan ada warna hijau apa nggak merah, Bu? Ini nggak ada. Oh iya ya. Coba klik, ada bisa nggak? Klik bisa nggak kak? Bisa kok. Guys. Ini kebetulan sudah ada. Ya, tepuk tangan. Oke, berarti yang juara pertama kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 berhak menerima voucher belanja di kantin 10.000. Tepuk tangan. Yang juara 2 kelompok 1. Tadi benar berapa kelompok 1? Ya, kurang cepat ya tadi ya. Kelompok 2 mendapat voucher belanja di kantin 7.000. Tepuk tangan. Juara 3 kelompok 2. Ya, kelompok 2 mendapat voucher kantin 5.000. Silakan. Terakhir mendapat voucher 3.000. Mana ini? Yuk, tepuk tangan untuk kelompok. Mana ini 3.000-nya? Oke, ini ya. Bagaimana, seru? Seru. Oke, sekarang kita ke kesimpulan dari definisi. Tadi sudah ada ya, halal dan haram. Halal itu sesuatu yang boleh dikerjakan atau dilakukan atau dimakan. Kalau haram, sesuatu yang tidak dibolehkan. Terus tadi dasar hukum halal dan haram apa saja? Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Setelah pembelajaran kali ini diharapkan bukan hanya kamu bisa menghafal teorinya tadi ya halal adalah apa, tapi kamu bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan muhasabah diri. Apakah yang kita lakukan itu sudah halal apa belum? Jangan-jangan kita masih sering melakukan yang haram. Begitu ya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang jasa Khulafaur Rasyidin. Oke, sekarang boleh kemas-kemas, dirapikan bukunya, Chromebooknya. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dari Bumul sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang.